IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT bersama dengan Densus 88 ini mengatakan bahwa ada perekrutan yang dilakukan terhadap anak secara online oleh jaringan tertentu. Terdapat 110 anak, lebih dari 110 anak yang terjaring dalam penyaringan oleh jaringan terorisme online ini. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama Densus 88 Anti Teror mengungkap jaringan teroris online yang menyasar anak dan pelajar. Para pelaku memanfaatkan ruang digital seperti media sosial dan game online untuk berinteraksi dengan korban. Densus 88 mensinyalir terdapat lebih dari 110 anak diduga direkrut jaringan teroris online di tahun 2025. Korban yang terjerat kemudian dimasukkan ke dalam grup komunikasi khusus yang tidak dapat diakses oleh umum. Di dalam grup tersebut, korban diberi paham tentang ideologi terorisme. Fenomena rekrutmen online terhadap anak oleh kelompok terorisme ini tidak hanya di Indonesia, tapi ini juga menjadi ancaman global, sehingga di setiap negara ini menjadi atensi. Oleh sebab itu tadi saya ulangi kembali bahwa pemerintah melalui Bapak Presiden Republik Indonesia, kegiatannya ini masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah 2025 sampai 2029 sudah dimasukkan kegiatan ini, sehingga hari ini kami memberikan informasi kepada rekan-rekan media bagaimana upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Sebanyak 5 orang telah diamankan berkaitan dengan dugaan jaringan terorisme online, 2 diantaranya sebagai perekrut anak-anak calon teroris. Penangkapan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun ini. Pada tahun ini, Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Jadi dalam setahun ini ada 5 tersangka yang sudah diamankan oleh Densus 88 dengan 3 kali penegakan hukum, ya, dari akhir Desember 2024 hingga kemarin hari Senin tanggal 17 November 2025. Kerentanan anak yang direkrut jaringan terorisme dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya karena memiliki latar belakang sebagai korban perundungan atau bullying dan masalah dalam keluarga. Anak-anak yang terpapar radikalisme saat ini sudah ditangani bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Kementerian Sosial. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, BNPT dan Densus 88 membongkar perekrutan jaringan teroris menyasar anak-anak dan pelajar. Terdapat lonjakan ekstrem kasus rekrutmen terorisme yang menyasar anak dan pelajar sepanjang 2025. Lantas bagaimana upaya menanggulanginya di tengah gempuran media sosial? Untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Mas. Baik, Pak Edi, ini langsung saja sebetulnya berapa sih hari ini jumlah anak yang direkrut oleh jaringan teroris online ini yang berhasil diselamatkan oleh BNPT maupun Densus 88? Ya, alhamdulillah ya, kami mengapresiasi aparat penegak hukum dalam hal ini Densus 88 Anti Teror Polri yang telah melakukan upaya pencegahan melalui penegakan hukum. Ya, di mana kita ketahui bersama dalam kurun waktu tahun ini sudah menangkap 5 tersangka yang terlibat dalam jaringan Ansarud Daulah yang melakukan rekrutmen online kepada anak-anak untuk melakukan atau mengkader supaya menjadi teroris, ya. Sehingga saat ini dari 5 itu ternyata yang terradikalisasi terdapat 110 anak-anak
yang tersebar di 26 provinsi. Demikian, Mas. Baik, pola perekrutan dan mekanisme perekrutannya seperti apa sehingga kita bisa waspada terhadap jaringan teroris online ini, Pak Edi? Ya, memang seperti kita ketahui bersama, kami BNPT dan beberapa stakeholder seperti Densus dan aparatur intelijen lain, kami melakukan kajian terhadap 571 berkas putusan pengadilan perkara terorisme dari 2014 sampai 2022, bahwa sosial media atau ruang siber ini menjadi media yang efektif untuk dilakukan tindakan propaganda, rekrutmen, dan pendanaan teror oleh kelompok terorisme. Sehingga dari situlah Pak, kami dengan mendasari daripada Astagfirullah Bapak Presiden yang dituangkan di dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2026, keluarlah Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2021 yang sekarang dilakukan perpanjangan untuk dilakukan Bapak Presiden. Itu kita mempunyai rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme dengan membuat tim koordinasi nasional. Baik. Perlindungan khusus anak korban terorisme, Pak. Gitu. Baik Pak Edi, ini kan ketika berbicara rekrutmen online, apa yang dilakukan? Misalnya kita berbicara soal medianya, apakah menggunakan media sosial misalnya atau game online, dan seperti apa caranya? Jadi kita sebagai misalnya orang tua itu dapat mengantisipasi dan harus melakukan do and done apa untuk anak-anak kita? Ya, kita ketahui bersama bahwa sosial media ini ketika waktu 2024, yaitu seperti TikTok, Instagram, WA, dan tahun ini lebih kepada game online. Kita ketahui bersama bahwa game online ini kan mempunyai voice chat ya. Nah, disitulah sarana masing-masing pemain yang kebanyakan anak-anak ya, ketika memainkan simulasi permainan yang mengandung unsur-unsur kekerasan. Nah, dari situlah mereka dapat berkomunikasi, mengomentari simulasi permainan tentang perang, tentang jihad. Nah, disitulah ketertarikan itulah yang diajak kontak awal oleh pelaku jaringan terorisme itu, diajak komunikasi. Sehingga ketika tertarik, mereka diisolasi, masuklah, dipanggil, diundang ke media sosial seperti WA, Instagram, Facebook untuk dilakukan normalisasi perilaku. Dalam bahasa psikologisnya itu bahwa ketika dinormalisasi perilaku lah, disitulah didoktrin nilai-nilai ideologis kekerasan. Kalau jemaah Ansaruddaullah ini kan kepada doktrin-doktrin ISIS, contohnya tentang buku-buku Fiqh Tauhid, misalkan tentang bahwa demokrasi itu haram. Nah, setelah ternormalisasi perilaku, barulah itu dieksploitasi untuk diarahkan tindakannya mengarah kepada terorisme. Baik. Gitu, Mas. Ya, Pak Edi, ini yang kita ingin juga dalami adalah bagaimana awal mulanya Densus 88 dan BNPT ini bisa menemukan kasus bahwa anak ini menjadi target online dari jaringan teroris online ini. Apakah memang ada kasus-kasus tertentu yang terus akhirnya mencuat sehingga akhirnya sampai pada mereka merekrut anak sebagai kadernya? Ya, itu tadi bahwa selama 5 tahun terakhir ini kami BNPT dan Densus 88 beserta aparat intelijen yang lain, kami melakukan monitoring di ruang digital bersama-sama dengan Komdigi, ya, sehingga karena di undang-undang bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme ini adalah undang-undang yang mengamanatkan lebih kepada preemptive justice, sehingga perbuatan persiapan itu sudah dapat dipidana, sehingga ketika jaringan terorisme ini melakukan rekrutmen di sosial media, kita bisa mengetahui karena kita tiap hari monitor di ruang siber ini, sehingga dilakukan upaya penegakan hukum sampai saat ini, sehingga terungkaplah kemarin oleh Densus 88 ditangkap 5 orang yang
lakukan rekrutmen di media sosial, Pak, gitu. Baik, ini berarti langkahnya preventif, belum ada aksi nyata ya yang dilakukan oleh baik si perekrut maupun jaringan teroris yang tadi menyasar anak-anak ini ya. Artinya anak-anak misalnya melakukan sesuatu itu belum sampai di tahap itu ya. Ya, justru itulah ketika tadi saya bilang tahapan normalisasi perilaku tadi, di situ kan ditanamkan doktrin-doktrin, maka sampai kemarin tuh dari Densus sudah mengungkapkan bahwa malah ada orang yang anak-anak ini ingin melakukan penyerangan terhadap kantor institusi tertentu. Dia udah siap itu melakukan itu, dan karena tadi itu sudah terdoktrin paham-paham kekerasan untuk melakukan amaliyah. Nah itu alhamdulillah dapat dicegah, Pak. Kalau itu sempat terlewat aja, itu pasti mereka akan melakukan tindak pidana terorisme. Baik, upaya apa saja yang sudah dilakukan terhadap lebih dari 110 anak yang sudah masuk ke dalam radar dari jaringan terorisme online ini? Nah, oleh sebab itu kami tim Koordinasi Nasional Pelindungan Khusus Anak-anak Korban Terorisme ini, kami bersama-sama Kementerian PPA, KPAI, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, sudah melakukan yang saat ini, seperti contoh di Jakarta, kami sudah menangani 5 orang anak yang kami lakukan di tempat rehabilitasi Kemensos di Handayani. Kami juga melibatkan beberapa ahli psikologi, ahli agama, untuk melakukan rehabilitasi, pemulihan, edukasi terhadap anak-anak ini, sehingga kita bisa memetakan konteksnya adalah psikologis anak ini, sehingga tentang emosinya, perilakunya, pola pikirnya. Nah, disitulah kita ketika dipetakan secara psikologis, baru kita menentukan rehab apa, terapi apa yang tepat untuk anak-anak ini. Yang penting adalah prinsipnya adalah untuk kepentingan kebaikan anak, pemulihan dan keadilan restoratif. Baik. Gitu, Pak. Ya, Pak Edi, singkat. Mungkin antisipasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua atau sekolah dan lingkungan sekitar agar anak kita tidak masuk ke dalam jaringan teroris yang tadi menyasar media sosial maupun game online ini? Ya, tentunya pengawasan, Pak. Pengawasan kepada anak kita di dalam penggunaan gadget, dalam pengakses internet. Sehingga ini perlu pendampingan, termasuk di rumah dan di sekolah. Di sekolah peran guru juga ini sangat penting untuk memonitor. Kadang-kadang kan di sekolah-sekolah juga ada pelarangan anak-anak ketika melakukan proses belajar mengajar, dilarang untuk membawa handphone. Nah juga nanti di rumah bisa dibatasi akses internet ya. Seperti contoh, anak saya di rumah, anak saya kan ada SMP, SD, itu kami batasi ketika jam 8 sudah waktunya istirahat dan belajar, itu sudah nggak boleh lagi mengakses internet. Nah, itu seperti itu, Pak. Jadi upaya pencegahannya kepada dari lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Demikian, Pak. Baik, artinya ini peran kita semua untuk menjaga anak-anak kita dari jaringan teroris online yang menyasar anak. Terima kasih, Jenderal Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono atas waktunya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Mantap, Mas. Ya, terima kasih.